suara berisik ya. Jelas Pak, jelas. Oh jelas ya. Jelas Pak. Iya, alhamdulillah kalau bisa didengar ya. Ya, jadi itulah saya kira memang dalam situasi seperti ini, apalagi konsep yang sudah digagas oleh Pak Menteri tentang kampus merdeka itu memberikan peluang yang sangat luas kepada kita semua, bagi pengambil kebijakan atau bagi kita yang mengambil kebijakan di perguruan tinggi sudah selayaknya untuk melakukan revitalisasi kurikulum. Tapi Bapak Ibu Dekan di fakultas saya kira sudah mengadakan rapat pertemuan dan mengadakan workshop untuk merevitalisasi kurikulum kita sehingga cocok dengan konsep Merdeka Belajar. Kemudian mahasiswa juga diberikan keleluasaan, diberikan kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dia miliki dan juga sesuai dengan minatnya. Karena yang 40% dari mata kuliah itu bisa diambil di luar mata kuliah inti yang mereka pelajari di program studi mereka. Jadi dengan cara seperti ini tentu saja pengetahuan mahasiswa menjadi lebih komprehensif. Kemudian yang kedua dari konsep Merdeka Belajar itu adalah mahasiswa diberikan keleluasaan juga selama kurang lebih 3 semester untuk magang di tengah-tengah masyarakat dan juga di dunia kerja. Nah inilah cara kita untuk mendekatkan mereka dengan lingkungan kerja mereka kelak nanti setelah mereka lulus. Dengan cara seperti ini tentu saja mahasiswa yang lulus tidak kagok ketika mereka harus terjun di tengah-tengah masyarakat. Nah inilah beberapa konsep dari Merdeka Belajar yang harus kita dukung dan itu harus dimulai dari kita di perguruan tinggi. Dan saya menyambut baik sekali lagi kegiatan yang kita laksanakan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Agus Sabarudin yang sudah bersedia bersama-sama kita berbagi pengetahuan dan pengalaman. Saya kira demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar CDC ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang memberikan sambutan pada pagi hari ini dan sekaligus membuka secara resmi webinar pada pagi hari ini. Baik, berikutnya penyerahan cenderamata secara simbolis dari Career Development Center Universitas Lampung Mangkurat kepada Bapak Agus Sabarudin untuk menyerahkan cenderamata kami mohonkan kepada Career Development Center Universitas Lampung Mangkurat Bapak Dr. Insinyur Haji Ade MSc IPM dan untuk menerima cenderamata diwakili oleh Ketua Pelaksana Webinar on Skill Session 1, Bapak Sulaiman Riyadi, MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, ini ada cenderamata teman-teman dari kami, Bapak. Semoga Bapak berkenan menerimanya. Terima kasih kepada Bapak Habib dan Bapak Rama. Berikutnya kita masuk pada sesi pertama. Persilahkan kepada para hadirin semua untuk mengaktifkan kameranya. Ya, kita akan foto bersama. Semua peserta sudah mengaktifkan kameranya. Dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu Career dari CDC ULM. Ada semua sudah mengaktifkan kameranya. Dipersilahkan. Bersama. Satu, dua, tiga. Sudah? Berikutnya ULM.
Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin peserta dan panitia beserta materi pada hari ini. Untuk mengambil hikmah dari acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Suryadi. Kepada Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Dan khususnya bagi yang muslim, izinkanlah saya untuk memimpin doa agar Allah memberikan keberkahan pada acara kita pada hari ini. Tadi kemasukan juga. mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Mungkin kita bisa ulang kembali, dimohonkan kepada Bapak Muhammad Suryadi SIP untuk hari. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, dan khususnya bagi yang muslim, izinkanlah saya untuk memimpin doa agar Allah memberikan keberkahan pada acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa berhadir bersama dalam kegiatan webinar on soft skill sesi pertama dengan tema Managing Future oleh Pusat Pengembangan Karir Universitas Lambung Mangkurat. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, semoga acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barakah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah ya Muhaimin, izinkanlah kami memohon kepadamu, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami dalam menghadapi pasar kerja yang berdaya saing tinggi di segala lini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sebagai bekal pahala jariah bagi kami di akhirat nanti. Ya Allah ya Hakam, berikanlah untuk kami pekerjaan yang baik. Jadikanlah kami selalu bersyukur saat menerima apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kaki kami, luaskanlah pengetahuan, dan segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah, dan dapat terwujudnya peningkatan daya saing dan peluang mahasiswa, serta alumni ULM menuju kemandirian wirausaha, maupun keselarasan kebutuhan pasar kerja. Ya Allah yang Maha Pengampun,
Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Tempatkanlah mereka semua di tempat yang terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari penyakit baik yang nampak maupun tidak nampak, dan lindungilah kami dengan perlindungan-Mu dimanapun kami berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan sebaik-baiknya permohonan, sebaik-baiknya doa, sebaik-baiknya keberhasilan, sebaik-baiknya amal perbuatan, sebaik-baiknya pahala, sebaik-baiknya kehidupan, dan sebaik-baiknya kematian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Apriadi SIT. Diberitahukan kembali kepada seluruh peserta untuk bisa meregistrasi. Jadi saya semua bisa terekam bahwa sudah berhadir di webinar pada pagi hari ini. Sebelum kami serahkan diskusi ini kepada moderator, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu moderator pada pagi ini. Jessica Pratama SPD MPD, biasa dipanggil Delsi atau Delsica. Wanita cantik kelahiran Banjarmasin 29 Desember 1992 ini tercatat sebagai dosen tetap non-PNS di program studi pendidikan komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Beliau menempuh pendidikan sarjana di bidang pendidikan matematika di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan kemudian melanjutkan studi magisternya di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Divisi Tracer Study di Career Development Center Universitas Lambung Mangkurat, yang katanya memiliki hobi membaca, traveling, nonton film, menulis, dan mencetak kuliner. Baik, itu tadi proses singkat dari moderator kita. Sebelum memasuki acara ini, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada 50 pendaftar pertama yang beruntung mendapatkan door prize berupa tabungan dari Bank Kalsel. Dan bagi para peserta yang beruntung nanti akan dihubungi oleh panitia kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel yang sudah mendukung kegiatan webinar on soft skill sesi 1 hari ini ya. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada acara ini. Pada moderator kita Ibu Delsika Pratamasari MPD dan Bapak Agus Sabarudin selaku pembicara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang telah menciptakan alam semesta dan mengatur berlangsungnya, serta memberikan begitu banyak nikmat hingga kita dapat bersilaturahmi dari tempat masing-masing melalui webinar ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pemimpin umat, teladan dan panutan kaum muslimin hingga akhir zaman. Yang saya hormati Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi, MSc. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad MP. Yang saya hormati Ketua Pusat Pengembangan Karir, Bapak Dr. Insinyur Haji Sadik Ihsan BAd MSc IPM. Yang saya hormati narasumber Bapak Agus Sabarudin. Yang saya hormati teman-teman tim saya dan panitia serta peserta webinar on soft skill session 1 yang berhadir. Perkenalkan, saya Delsika Pramatasari yang akan memandu sesi diskusi ini. Sebelum memasuki sesi diskusi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, Bapak Agus Sabarudin, yang biasa dipanggil Pak Agus.
yang lahir di Jakarta tanggal 31 Agustus 1966. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Fakultas Sastra dan Humaniora jurusan Sastra Arab. Kemudian melanjutkan S2 pada tahun 2003 sampai 2005 di Universitas Indonesia, Fakultas Pasca Sarjana Perbankan dan Keuangan Syariah, dan sekarang sedang melanjutkan S3 sebagai kandidat doktoral pada program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Beliau melakukan pelatihan dan kursus tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri. Kemudian riwayat pekerjaannya dari 2012 hingga sekarang beliau bekerja di Bank Kalsel sebagai Senior Executive Vice President dengan beberapa prestasinya, yaitu peringkat kedua sangat bagus dari majalah Infobank untuk kinerja akhir 2017. Kemudian beberapa perusahaan lainnya seperti Bank Danamon Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan lain sebagainya. Pengalaman spesifik beliau yaitu menginisiasi pembentukan asosiasi yang mewadahi para industri perbankan syariah dan pelaku keuangan syariah Indonesia lainnya dengan nama Indonesia Islamic Global Market Association. Kemudian sebagai pembicara pada forum internasional, mengikuti seleksi sebagai badan pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia untuk bidang pengelola keuangan tahun 2016 dan mengembangkan model ekonomi kemitraan bersama. Ya. Selanjutnya, kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi webinar on Soft Skill Session 1 dengan tema Managing Future oleh narasumber. Kepada Bapak Agus Syabarudin, MSI, kami persilakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Rektor ULM, Bapak Profesor Dr. Haji Sudarto Hadi, juga Bapak Purek 3, Bapak Dr. Insinyur Muhammad MP, teman-teman di CDC, ya Bu Moderator, Bu Darsika, dan juga panitia nih, Pak Slamet Riyadi, ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing session kepada adik-adikku semua, ya. Pada hari ini, mohon maaf mungkin bahan presentasinya belum sempat dibuat ya, karena lagi sibuk buat perbaikan persiapan promosi doktor nih tanggal 5 Agustus. Pak Rektor sebagai pengujinya. Siap. Wah, selamat Bapak, semoga sukses. Saya belum terima disertasi ya. Iya, hari ini rencananya, Prof. Hari ini harus baca dulu. Setelah acara ini, Prof. Setelah acara ini langsung keliling, Prof. Semua penguji dan promotor, ya. ULM buat saya adalah merupakan rumah kedua juga, ya, bahwa saat ini karyawan Bank Kalsel berjumlah 1.300. Ya. Ternyata dari data yang ada 544 orang itu adalah alumni ULM. Jadi Bank Kalsel itu ya ULM. Ya, jadi identik sekali dengan ULM karena hampir 50%, ya, hampir 50%, sekitar 41% itu adalah karyawan lulusan ULM, ya, dengan berbagai program studi, ya, bidang jurusan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya diminta untuk sebetulnya sharing session, ya, untuk memotivasi adik-adik semua bagaimana sih cerita tentang diri saya, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa
moderator menyampaikan bahwa pendidikan saya ini nggak linear, ya. Jadi saya sekolah SMA-nya adalah di Sekolah Pertanian Menengah Atas Negeri Bogor, di Bogor. Tapi setelah lulus dari situ malah ngambil sastra Arab, ya, dan humaniora di Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Ya. Tapi lulus sastra Arab langsung masuk ke bank, ya, paling nggak jelas gitu kan. Saya masuk karir pertama saya itu saya lulus tahun 90 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ya, sebagai sarjana sastra Arab. Tapi kemudian pada saat itu ada sebuah bank, Development Bank of Singapore, ya, melakukan joint venture dengan Bank Buana dan Tattli Bank Singapura. Mereka membuat joint venture bank menjadi satu, namanya DBS Buana Tattli Bank, ya. Itu baru berdiri tahun 90 dan saya masuk di sana tahun 91. Ya. Loh, kok bisa sih orang sastra Arab masuk ke sana? Nah, mungkin ini teman-teman sekalian ada kaitannya dengan tadi yang Pak Rektor bilang. Sekarang ini kan era digital. Ya, sekarang ini adalah kampus merdeka, ya, Prof, ya. Ya, kampus merdeka belajar. Nah, jadi berarti saya mahasiswa itu tahun 85 sampai 90, ya. Antara tahun 85 sampai 90 itu saya termasuk orang yang tidak suka monoton gitu, ya. Jadi saya selalu men-challenge diri saya untuk hal-hal yang baru, ya. Saya tidak suka dengan comfort zone, ya. Jadi meskipun saya adalah mahasiswa sastra Arab, pada zaman itu, mungkin zamannya Pak Rektor juga sama kali, seangkatan sama saya mungkin, itu yang belajar komputer itu udah paling top deh, gitu kan, ya. Nah, saya itu masih pakai DOS dulu, ya, masih pakai disket yang kotak itu kan. Ya. Orang-orang merasa aneh, saya belajar begituan, ya. Di samping itu juga saya belajar akuntansi, ya. Belajar akuntansi, orang sastra Arab belajar akuntansi, coba. Gitu kan. Ya. Terus saya juga nggak mau cuma bisa bahasa Arab, tapi saya juga belajar bahasa Inggris. Nah, rupanya ketidaksukaan saya terhadap zona nyaman ini membawa saya sampai ke posisi sekarang ini. Ya, ini sebuah cerita diri saya yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat adik-adik sekalian, ya, bahwa kita jangan terjebak dengan zona nyaman kita dan kita harus scratch ourselves, gitu kan, ya, untuk bisa memunculkan hal-hal baru yang itu sebetulnya adalah menjadi, boleh dibilang, value kita, ya, value kita. Nah, jadi akhirnya ketika saya diminta oleh Development Bank of Singapore tadi, ya, sebuah joint venture bank Singapura, ya, ya, saya bisa, kemampuan komputer saya bisa, kemampuan bahasa Inggris saya bisa, gitu kan, ya. Dan akhirnya saya diterima di sana sebagai karyawan bank. Ya, itu pertama kali karir saya di perbankan. Artinya kita jangan menganggap bahwa diri kita cukup, tapi harus terus berupaya mengembangkan diri. Saat ini usia saya udah 53 tahun, ya, Agustus ini. Tapi alhamdulillah hadiah ulang tahun nanti mudah-mudahan dari Pak Rektor memberikan saya jadi doktor, ya. Ya. Nah, jadi insyaallah kabul hajat. Ya. Jadi adik-adik sekalian, keinginan kita untuk jangan terlena dengan zona nyaman kita, ini salah satu value yang harus saya kira bisa saya sharing kepada teman-teman sekalian. Ya, di samping itu juga pada saat saya mahasiswa S1 dulu, ya, saya juga orangnya nggak pernah diem. Jadi saya adalah aktivis kampus. Sebut aja organisasi apa di kampus saya ada, gitu. Kadang-kadang teman-teman nanya, nih sebenarnya
kuliah apa enggak nih, kok banyak di kegiatan terus gitu kan ya. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah nggak lulus ujian ya, meskipun saya dari sekolah pertanian ya, belajar sastra Arab, itu huruf Arabnya gundul semua gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman saya yang lulusan pesantren itu belajarnya sekali, tapi mereka sudah tidur, mau ujian, saya masih baca 10 kali, 20 kali untuk persiapan ujian besok. Tapi alhamdulillah ternyata saya bisa lulus semua gitu kan. Bahkan ada teman saya yang dari pesantren malahan banyak yang nggak lulus. Saya lulus yang tercepat gitu kan. Nah, ini salah satu hal yang harus juga kita bisa tanamkan ke dalam diri kita tuh doing our best gitu ya. Nah, ini poin-poin penting juga. Nah, jadi adik-adik sekalian ya, di samping tadi kita jangan terlena dengan zona nyaman, kemudian kita juga harus membuka diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar hal-hal yang biasa ya. Nah, di saat mahasiswa itulah sebetulnya saya bisa menemukan jati diri saya ya, yang alhamdulillah itu bisa terus dikembangkan sampai sekarang ya. Nah, saya cerita dari perjalanan karir itu dulu ya. Kemudian di saat mahasiswa itu juga saya menemukan sebuah konsep bahwa kita sebagai seorang manusia ini harus bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, poin ini yang juga menjadi salah satu dasar ya untuk saya untuk terus mengembangkan diri dan mau maju ya, sehingga sampai sekarang pun saya melakukan hal itu. Nah, bagaimana kita mencoba mengukur apakah diri kita ini sudah punya value atau belum sih kepada masyarakat ya. Nah, ini challenge yang harus kita lakukan dan pertanyakan setiap hari ya, bahwa apakah keberadaan kita ini sudah ada manfaatnya belum bagi sesama ya. Nah, dimanapun kita, dari mulai lingkungan terkecil, keluarga kita ya, kemudian lingkungan tempat kita di RT, RW, dan seterusnya, di kampus, dan sebagainya. Nah, ini harus terus kita coba pertanyakan. Nah, rupanya dengan prinsip seperti itu, ya, itu akhirnya dimanapun kita berada, kita bisa mendeliver the best, ya, yang dimintakan oleh setiap komunitas dan sebagainya. Ya. Nah, dengan cara seperti itu, akhirnya ya, mau tidak mau, setiap investasi kebaikan, insya Allah akan berbuah kebaikan juga buat kita. Ya, nah, mungkin memang prosesnya itu yang harus kita jalani. Nah, kemudian, jadi sampai dengan lulus dari sekolah pertanian, kemudian ke sastra Arab, saya masuk ke perbankan, dan kemudian di perbankan itu juga saya karena mungkin adalah aktivis mahasiswa yang nggak bisa tinggal diam. Jadi selama saya bekerja juga, saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan di organisasi perbankan di Indonesia, ya, yang akhirnya melahirkan sebuah organisasi yang sampai saat ini terus berkembang, yaitu Indonesia Islamic Global Market Association. Ya. Indonesia Islamic Global Market Association ini adalah sebuah organisasi pasar keuangan syariah, ya, yang cita-citanya adalah bagaimana Indonesia ini bisa berkembang ekonomi dan keuangan syariahnya, dan kemudian menjadi sentra atau pusat keuangan syariah global. Nah, itu ya, namanya aja udah global market kan. Global market itu artinya bahwa di sana ada pasar money marketnya, ada pasar uangnya, kemudian ada capital marketnya, ada pasar modalnya, dan kemudian juga ada forex marketnya, foreign exchange,
ada falasnya, ya, ada juga pasar derivatifnya. Nah, pasar keuangan derivatif. Nah, itulah global market yang ada, dan sekarang ini salah satu organisasi Indonesia Global Market Association ini masih menjadi wadah bagi para treasury bankers syariah di Indonesia, dan kalau mau mendapatkan lisensi treasury syariah itu IIGMA itu bisa menjadi partner untuk bisa membantu mendapatkan lisensi sebagai treasury syariah. Ya. Nah, jadi perjalanan itulah yang akhirnya membawa saya kemudian dilirik oleh perusahaan-perusahaan lain, ya, dari DBS Bonatali Bank, kemudian saya dilirik oleh Algemene Bank Nederland, ABN AMRO, Bank Belanda, ya. Saat ini ABN AMRO ini di pusatnya di Belanda itu masih merupakan salah satu bank yang terbesar. Cuma kalau yang di Indonesia dia sudah mengurangi bisnisnya dan dijual kepada sekarang posisinya di Commonwealth Bank, ya, ANZ Bank, ya. Nah, ini ABN AMRO ini juga saya tidak tinggal diam, ya. Saya melakukan kegiatan-kegiatan terus menjadi ciri motivasi saya adalah bagaimana menebarkan manfaat yang seluas-luasnya kepada komunitas kita. Nah, akhirnya pada karir saya di ABN AMRO itu kemudian dilirik juga oleh perusahaan lain, ya, perusahaan lain yaitu Bank Mandiri Syariah, ya. Nah, Bank Mandiri Syariah ini saat itu adalah merupakan bank syariah yang kedua, ya, setelah Bank Muamalat, ya, yang kemudian di situ saya diminta oleh dirutnya waktu itu Bapak almarhum Nurdin Hasibuan, ya, untuk bisa menjadi kepala divisi pengembangan produk dan layanan. Nah, saat itu juga saya membuat konsep bagaimana Bank Mandiri Syariah ini menjadi one stop Islamic Financial Services, dan alhamdulillah konsep besarannya sampai sekarang fondasinya itu terus dikembangkan, dan alhamdulillah sekarang Bank Mandiri Syariah menjadi bank syariah yang terbesar di Indonesia, ya, bahkan mungkin di Asia Tenggara, ya, atau Asia, ya. Nah, ini adalah merupakan hal yang harus terus kita lakukan. Baru kemudian setelah dari Mandiri Syariah itu saya juga dilirik oleh perusahaan lain yaitu Bank Danamon, karena melihat dari apa yang saya lakukan, dan kemudian saya kembangkan lagi konsep pengembangannya di Bank Danamon itu untuk bisa menjadi bank syariah yang bisa terus berkembang dengan era digital sekarang ini, ya. Nah, jadi yang saya ingin sharing di sini, ya, proses perjalanan saya dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu semata-mata adalah karena keinginan saya untuk tidak berada dalam zona nyaman, ya, untuk berusaha untuk melakukan yang terbaik lagi agar diri kita tuh value-nya terus meningkat, ya, terus meningkat dalam arti bagaimana diri kita ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi sesama, ya. Dan setelah di Danamon, saya kemudian bersama kawan-kawan mendirikan sebuah perusahaan dan mengembangkan konsep koperasi kemitraan, dan ternyata ini juga menarik dan bahkan menjadi inspirasi saya juga untuk penelitian di disertasi saya, ya. Bagaimana pengalaman perjalanan karir saya di bidang keuangan ini, dan kemudian juga keinginan untuk terus mengembangkan diri, dan kemudian keinginan untuk bisa bermanfaat bagi sesama. Akhirnya, ya, konsep kemitraan ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk saya terus kembangkan. Dan insya Allah disertasi saya juga novelty-nya ini adalah terkait dengan bagaimana pemberdayaan ekonomi dengan konsep
kemitraan. Ya, jadi ini yang terus dikembangkan. Nah, setelah Danamon, ya, itu kemudian saya diminta oleh Pak Gubernur Sabirin Nur untuk membantu memperbaiki kinerja dari Bank Kalsel ini, ya. Dan saya ternyata di sini sudah masuk tahun keempat, ya. Jadi pas saya datang di sini di Banjarmasin ada pembukaan S3 di ULM, saya langsung daftar, ya. Dan akhirnya ternyata selesai juga, gitu. Ya. Di sini pun saya cerita ke Pak Gubernur dan para pemegang saham Bank Kalsel. Para pemegang Bank Kalsel itu adalah para pemerintah daerah, yaitu ada gubernur sebagai pemegang saham pengendali, kemudian ada bupati dan wali kota, ya, 13 pemerintah daerah. Nah, ini adalah sebagai pemegang sahamnya Bank Kalsel. Pada saat persiapan untuk pemilihan sebagai dirut, saya menyampaikan konsep bahwa ya, Bank Kalsel ini sebagai bank daerah harus menjadi lokomotif bagi pengembangan atau peningkatan kinerja keuangan ekonomi yang ada di Kalimantan Selatan, ya. Nah, konsep ini yang terus saya kembangkan, dan mudah-mudahan juga sekarang ini saya sedang membicarakan sebuah konsep ekosistem keuangan Banua, ya, bagaimana sebetulnya Kalimantan Selatan ini yang kaya dengan sumber daya alam, ya, bisa membuat kekayaan alamnya ini betul-betul membangkitkan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan. Caranya gimana? Caranya kita harus membangun sebuah ekosistem keuangan Banua yang harus bisa memanfaatkan semua stakeholder itu bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi, sehingga akhirnya perputaran uang yang ada di Kalimantan Selatan itu adalah sangat optimal untuk kemajuan atau peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, konsep ini sudah saya presentasikan juga ke gubernur, sudah saya presentasikan juga ke DPRD, ya, provinsi. Apakah nanti bisa ada sebuah payung hukum yang berupa peraturan daerah Kalimantan Selatan, atau hanya sebatas peraturan gubernur saja, ini juga masih dalam proses. Tapi paling tidak keinginan untuk bisa bagaimana diri kita ini menjadi bermanfaat bagi orang banyak, inilah yang menjadi trigger, inilah yang menjadi pendorong diri saya yang akhirnya menjadi, boleh dibilang, unique value proposition saya, gitu. Nah, begitupun ketika saya diberikan amanah menjadi dirut di Bank Kalsel ini, ya, di samping konsep ekonomi keuangan Banuanya sedang saya coba gulirkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan, ya. Saya juga berupaya untuk memperbaiki kinerja Bank Kalsel ini dengan dua hal saja, ya. Grand strategi utama saya itu cuma dua menjadi dirut Bank Kalsel ini. Pertama, saya ingin menjadikan karyawan-karyawan Bank Kalsel ini sekelas, ya, dengan karyawan-karyawan atau para bankers nasional, bahkan bankers dunia. Ya, itu keinginan saya. Ya, artinya apa? People development. Nah, people development ini yang sedang saya lakukan, ya. Bagaimana setiap yang berprestasi itu akan mendapatkan apresiasi, ya. Dan kemudian juga yang tidak berprestasi, artinya dia juga harus bisa menyadari keinginan untuk maju, dan kalau tidak bisa tentunya ada punishment juga. Nah, pola ini sedang terus digulirkan, ya, sedang terus digulirkan, dan mudah-mudahan ini akan berdampak kepada kinerja dari Bank Kalsel ke depan ini menjadi lebih baik lagi, ya. Lalu kemudian grand strategi saya yang kedua itu adalah bagaimana Bank Kalsel ini menjadi bank daerah tapi rasa bank swasta nasional, ya, yaitu dengan digitalisasi perbankannya, dengan IT development-nya. Nah, ini pun sedang saya lakukan, dan
Kalau teman-teman mungkin adik-adik semua sudah pegang mobile bankingnya Bank Kalsel. Coba angkat tangan dong, yang udah punya mobile bankingnya Bank Kalsel, ada nggak? Nah, itu bisa, nah tuh banyak tuh yang angkat tangan ya. Ya, nah bisa dilihat tuh Pak Rian Nur, ya Pak Rian Nur bisa lihat kan bahwa mau bayar sekolah anak sudah bisa, gitu kan ya, mau bayar PBB sudah bisa, bayar apalagi bayar listrik sudah bisa, semuanya ada dalam genggaman, ya artinya memudahkan. Maka logo atau mungkin tagline yang kami kembangkan sekarang ini adalah setia melayani, melaju bersama. Jadi kami adalah bank yang siap melayani dengan produk dan layanan perbankannya. Nah, kemudian saya juga mengembangkan satu corporate culture yang baru. Corporate culture kita yang baru ini namanya adalah speed and comply. Di era sekarang yang penuh persaingan, ya, kecepatan layanan dan comply terhadap apa yang diregulasikan oleh para regulator menjadi hal penting yang harus dilakukan. Nah, jadi budaya perusahaan baru Bank Kalsel itu namanya speed and comply. Ada 5 value, ya, ada 5 value yang ada 7 value, ada 7 value yang dikembangkan dalam konsep speed and comply ini. Pertama adalah spesifik, ya. Bagaimana para karyawan Bank Kalsel ini harus punya jiwa spesifik, dalam arti untuk mengambil keputusan itu harus berdasarkan data-data yang akurat, ya, agar keputusan yang diambil menjadi tepat. Kemudian empower, ya, bagaimana satu sama lain setiap unit kerja, setiap karyawan itu bisa saling memberikan empower, ya, saling bersinergi, ya, saling berusaha untuk satu sama lain support sebagai teamwork, ya. Kemudian done, ya, speed, empower, and done. Dan ini bagaimana kita dalam bekerja itu harus tuntas, ya, jangan tidak tuntas kalau bekerja itu, ya. Bekerja itu harus tuntas, harus done, ya, harus tuntas. Nah, 3 value ini bisa membuat kita akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian dari sisi comply, bahwa ada value commitment. Setiap karyawan Bank Kalsel itu harus punya komitmen terhadap job description, terhadap amanah, terhadap tanggung jawab, ya, yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, ya. Kemudian persistent. Di tengah persaingan sekarang ini, ya, banyak sekali karyawan yang harus berhadapan dengan para kompetitor, ya, di lapangan, ya. Nah, bagaimana dengan segala keadaan yang ada harus bisa bertahan dan secara persisten terus dilakukan, ya. Kemudian legal, ya. Nah, jadi legal ini adalah bagaimana kita bekerja ini harus sesuai regulasi, ya, sesuai regulasi. Nah, itu harus terus ditanamkan kepada karyawan, ya, bagaimana legal ini menjadi salah satu value dari karyawan kita. Kemudian yang terakhir adalah dignity, ya. Nah, dignity ini adalah bagaimana bekerja itu adalah sebagai sebuah kebanggaan, ya, sebuah syukur yang harus dilakukan sehingga akhirnya kita bisa memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan. Nah, itu sekelumit apa yang saya lakukan perjalanan hidup saya dan kemudian apa yang saya lakukan saat ini agar bisa menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang ada di forum ini, ya. Saya kira secara umum ada tadi value yang saya sampaikan tentang speed and comply, kemudian juga dari sisi religius keagamaannya adalah sebagaimana hadis Nabi tadi, khairun nas anfa'um linnas, ya, dan kemudian juga bagaimana kita bisa menjadi rahmatan lil alamin, ya, menjadi penyebar rahmat bagi alam semesta. Nah, ini adalah merupakan value yang
akhirnya membawa saya pada posisi saat ini, dan tentunya saya juga tidak akan pernah puas dalam posisi ini. Saya masih mencari lagi upaya apa lagi agar saya bisa bermanfaat. Nah, saya bersama teman-teman juga sedang mengembangkan sebuah pesantren vokasi saat ini di luar dari pekerjaan. Ya. Pesantren vokasi ini adalah pondok pesantren yang diperuntukkan bagi para ya mereka yang tidak mampu, ya, untuk diberdayakan dengan dua hal, ya, dengan dua hal, yaitu life skill dan vocational skill. Nah, life skill-nya itu adalah Islamic values. Nah, Islamic values ini sebagai dasar pondasi akidah yang itu kita kembangkan. Kemudian, ya, vocational skill-nya apa? Melihat Indonesia sebagai negara tropis yang punya potensi untuk ditingkatkan ketahanan pangannya, maka upaya saya bersama teman-teman ini membangun pesantren vokasi ini adalah menciptakan bagaimana para santri nantinya, ya, ini punya keterampilan, ya, punya keterampilan dari sisi agripreneur. Kemudian karena sekarang adalah sudah era digital, maka santri itu juga dibekali dengan digitalpreneur, ya, digipreneur. Kemudian karena teknologi tepat guna itu juga diperlukan untuk meningkatkan katakanlah peningkatan kinerja para petani, ya, maka teknopreneur ini juga dikembangkan. Kemudian potensi alam kita yang sangat luas sekali, ya, maka creativepreneur ini juga menjadi perlu dikembangkan. Ya, bagaimana hal-hal yang sebetulnya misalnya tidak dilirik oleh kita atau sudah dianggap sampah oleh kita, misalnya ya dedaunan yang kering berjatuhan gitu ya, terus kemudian karena dia punya creativepreneur, daun itu diolah sedemikian rupa menjadi sebuah hiasan yang sangat indah sekali, cocok untuk ditaruh menjadi katakanlah aksesoris di sebuah ruangan yang mewah. Nah, itu juga salah satunya. Nah, itu yang sedang saya kembangkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi challenge buat saya agar bisa terus memikirkan bagaimana keberadaan saya ini punya manfaat bagi seluas-luasnya manusia. Ya, jadi mungkin itu sekelumit perjalanan saya. Mudah-mudahan jadi motivasi buat adik-adik sekalian. Ya, jadi saya kira sih mungkin Ibu Moderator cukup sampai di sini saya sharing sessionnya, ya, tinggal mungkin kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Syabarudin atas presentasinya untuk memotivasi mahasiswa bahwa ketika belajar tidak harus linear. Bahkan kadang-kadang kendala-kendala mahasiswa dalam belajar dalam perkuliahan kadang-kadang merasa saya jurusan, padahal Pak Agus sendiri dengan beberapa pendidikan yang tidak benar mampu proses. Nah, di sini ada beberapa yang diberikan oleh Pak Agus tadi berdasarkan pemaparan beliau bahwa kita jangan menganggap sukses, tapi harus terus mengembangkan diri kita. Salah satu pengembangan diri kita itu adalah mengikuti webinar kali ini, karena ini adalah salah satu cara pengembangan diri kita. Kemudian jangan terlena dari zona nyaman, comfort zone ya kalau kita bilang. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa ini tidak hanya dianjurkan untuk kuliah saja, kupu-kupu, kuliah pulang, tapi juga organisasi, jadi antara prestasi di akademik dan prestasi di organisasi bisa seimbang. Kemudian ketika ujian ya Pak Agus tadi memaparkan bahwa importnya itu sangat besar, meskipun di lain-lain organisasi aktif, tapi ketika akan ujian 10 sampai 20 kali lebih lagi belajarnya. Kemudian yang pastinya
pencapaian beliau saat ini adalah karena always berpikir bahwa doing our best. Kemudian berpikir lagi bahwa apa yang kita kerjakan itu bagaimana value-nya kebermanfaatan sama. Ya, untuk pertanyaan di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta. Oke, yang pertama ada dua pertanyaan dulu ya yang saya akan bacakan. Yang pertama dari Rona Yusuf yang dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum menanyakan kepada Bapak bagaimana tips dan persyaratan untuk bisa masuk bank kalsel dan apa visi misi bank kalsel itu sendiri. Wah, ini sudah ada di calon kayaknya. Kemudian pertanyaan kedua atau langsung dijawab Pak? Tadi agak nggak jelas Mbak Deska, jadi apa tadi? Pertanyaannya dari Rona Yusmianda Putri dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, bagaimana tips dan persyaratan untuk bisa masuk di bank kalsel dan apa visi misi bank kalsel itu sendiri. Jadi ini nampaknya Rona tuh berminat untuk masuk di bank kalsel, Pak. Ya, oke. Rona, bank kalsel ini kan membuka berbagai macam untuk lulusan program studi yang macam-macam. Kalau misalnya Rona berada di Fakultas Hukum, ya di bank kalsel juga kan ada divisi hukum, ya divisi hukum yang juga pasti membutuhkan ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh Rona ya, dipelajari di sini, ya. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman dan keilmuan yang ada dimiliki oleh Rona, ya, maka itu menjadi sebuah dasar yang bisa menjadi pertimbangan bagi bank kalsel menerima. Tapi jangan cuma sebatas itu. Coba Rona kembangkan bagaimana kalau saya nanti bekerja di bank kalsel, apakah ilmu atau yang sudah saya dapatkan di kampus itu sudah bisa menjawab. Misalnya, Rona tahu nggak bahwa ada permasalahan hukum dalam akad kredit misalnya. Nah, Rona dalami itu, ya. Kemudian apalagi nih? Oh iya, di dalam perbankan itu ada berbagai macam resiko reputasi misalnya. Nah, kalau resiko reputasi apa ya yang harus saya pelajari? Nah, sekarang kan tadi kata Pak Rektor ada kampus Merdeka sekarang kan. Nah, itu kesempatan untuk menggali, membuat list pertanyaan, ya tipsnya nih ya. Tipsnya membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hukum yang itu harus dikuasai. Itu ya, yang harus itu dikuasai. Ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Kemudian visi misi bank kalsel, ya, visi bank kalsel itu bagaimana bank kalsel menjadi sebuah bank yang besar, ya, yang kuat dan kemudian bisa memberdayakan provinsi, memberdayakan karyawannya dan kemudian para stakeholder ini mendapatkan manfaat atau peningkatan dari pendapatan asli daerah. Ya. Nah, kemudian misinya tentunya memberikan layanan, memberikan produk yang terbaik bagi nasabahnya. Ya, seperti itu. Ya, oke, makasih. Ya, ada pertanyaan lanjutan yang banyak mirip-miripnya aja nih. Dari Hipni Hairinisa, Rizky Rusmadania, dan Aulia Rahmah. Yang ditanyakan, mana yang lebih utama jika kita terjun ke dunia kerja, apakah hard skill atau soft skill? Lalu bisakah kita bertahan dengan hard skill yang kurang namun soft skill yang cukup kuat? Kemudian di sini ada dari Rizky, kita sudah memasuki era 4.0 dan pekerjaan mungkin hampir menggunakan teknologi. Nah, sekarang misalnya mempunyai mesin ATM bahkan nggak ada mesin CSO. Pertanyaannya adalah apa yang harus disiapkan sebagai mahasiswa saat ini untuk nanti menghadapi dunia pekerjaan yang bersaing dengan teknologi dan apa yang harus disiapkan untuk bekerja di dunia perbankan. Itu Bapak. Ya, baik.
Jadi mana sih yang harus tonjolkan, hard skill atau soft skill? Kalau menurut saya sih dua-duanya adalah perlu kita kuasai, ya, perlu kita kuasai dalam dunia kerja ini, ya. Bagaimana nanti kita bisa mengaplikasikannya pada saat mendapatkan job description, gitu ya. Jadi dua hal ini kita sendiri yang tahu, ya, kita sendiri yang tahu. Ya, tentunya dunia kerja ini, apalagi sekarang kan eranya era ketat persaingannya dan serba cepat, ya, maka sebetulnya speed and comply yang tadi saya sampaikan, ya, value yang ada di budaya perusahaannya Bang Kalsel itu sebagai tips, ya, dari saya untuk dikuasai, karena itulah yang dibutuhkan di dunia kerja, gitu. Nah, kemudian yang terkait dengan era digitalisasi 4.0, ya, bahkan ini Society 5.0 juga kan sudah berkembang juga, ya. Apa sih yang harus disiapkan, ya. Nah, kalau menurut saya sih sekarang kita ini harus open mind, ya. Harus open mind dan harus coba berpikir out of box thinking, ya, keluar dari katakanlah yang biasa-biasa, ya. Dan kita harus coba berpikir bukan one step ahead aja, bahkan mungkin more than one step ahead yang harus kita pikirkan gimana caranya kolaborasi, kemudian sinergi, kemudian digitalisasi itu harus menjadi pemikiran kita bersama dalam dunia kerja. Kalau menurut saya itu, ya, agar kita bisa terus bersaing, agar kita kemudian punya value, ya, udah punya value yang akhirnya dihargai oleh pemberi kerja kita, ya. Mungkin itu tipsnya. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak dari Aulia Rahman. Dia menanyakan, sewaktu Bapak masih sekolah atau masih menempuh jenjang S1, dalam artian belum bekerja, apakah Bapak merancang karir training dan bagaimana Bapak merencanakan karir Bapak, serta motivasi seperti apa Pak, agar tetap amanah dan bertanggung jawab dan mengutamakan kejujuran menurut versi Bapak? Oke. Pertanyaannya bagus banget nih dan dalam banget, ya. Yeah. Sebenarnya waktu jadi mahasiswa nggak kebayang sih jadi bankers, ya, nggak kebayang banget, ya. Tapi ada satu tadi ya kan saya udah cerita sebagai motivasi utama saya itu adalah bagaimana menjadikan diri saya ini bermanfaat dimanapun saya berada, gitu, ya. Jadi kehadiran diri kita tuh pasti ditunggu-tunggu oleh semua pihak, ya. Nah, itu mungkin yang menjadi motivasi, ya, menjadi motivasi sehingga akhirnya kita terus berusaha, ya, memberikan terbaik bagi sekitar kita, dan akhirnya kebaikan-kebaikan yang kita berikan pada sekitar kita itu memberikan kebaikan lagi buat diri kita, ya. Jadi career planning yang saya rencanakan pada saat S1 itu nggak kebayang jadi banker, tapi saya membayangkan bahwa saya bisa dalam posisi puncak kemudian memberikan manfaat yang lebih besar. Itu aja sih motivasi utamanya, ya, pada saat S1, ya, pada saat S1. Kalau sekarang kan udah dalam posisi seperti ini, saya terus mengembangkan lagi kan, apalagi nih, gitu, ya. Nah, kemudian gimana supaya amanah dan tanggung jawab terjaga. Nah, itu jadi integritas, ya, integritas tadi yang di dalam value yang tadi saya sebutkan dalam speed and comply, ada dignity, ya. Bagaimana dignity itu bisa memotivasi diri kita agar selalu menjaga amanah yang terbaik, ya, menjaga tanggung jawab yang terbaik. Nah, itu mungkin coba aja dipelajari itu. Mungkin di websitenya Bang Kalsel kan ada tuh speed and comply. Kalau menurut saya, kalau teman-teman semua mempelajari 7 value dari speed and comply itu adalah value yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Dan kalau itu sudah ditanamkan ke dalam diri adik-adik sekalian, ya,
insya Allah itu karir adik-adik bisa juga melejit lah, bisa baik gitu ya, bisa berkembang ya. Jadi ada 7 value ya, speed and comply yang ada di corporate culture-nya Bank Kalsel ya, itu adalah real yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Specific, empower, kemudian done, kemudian commitment, persistent, legal, dan dignity. Itu aja mungkin. Ya, masih. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya ingatkan kepada peserta untuk mengisi link feedback yang dikirimkan pada room chat di http://bit.ly/feedback WB Soft Skill 2020. Ya. Masih di mute tuh Mbak, dia Sika. Di mute Pak Sika, nggak kedengeran. Maaf. Ya, oke. Untuk peserta dimohonkan untuk mengisi form feedback pada link yang dikirim pada room chat. Kemudian saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan dari peserta, yaitu dari Putri Nadia, dari Prodi Administrasi Publik FISIP. Jadi Pak, dia curhat nih Pak. Jadi Pak, saya bekerja sembari kuliah dan itu sudah berjalan 1 tahun lamanya. Menurut Bapak, apakah mahasiswa yang sambil bekerja tidak berpengaruh pada kondisi akademik mahasiswa tersebut? Kemudian ada lagi nih pertanyaan yang dari Ahmad Fauzi, dari Prodi PGSD FISIP. Bagaimana cara Pak Agus untuk mengatur waktu untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai macam organisasi sewaktu masih menjadi mahasiswa? Barangkali boleh bagi-bagi tipsnya Pak. Oke. Terima kasih. Oke, ya. Pertama, kerja sambil kuliah ya. Ya, ini saya juga mengalami ya, kerja sambil kuliah ya. Karena mungkin saya emang nggak suka ini sih ya, nggak suka zona nyaman gitu ya. Jadi saya selalu men-challenge diri saya ya. Jadi pada saat saya mahasiswa, boleh dibilang kayaknya saya nggak nyusahin orang tua deh ya. Saya bisa dapetin beasiswa terus ya, dari mulai SMA dapetin beasiswa terus ya. Terus kemudian saya juga sambil nyambi-nyambi ada pekerjaan yang saya lakukan ya. Pekerjaannya macam-macam ya, termasuk misalnya bisa sebagai apa yang kita memang mungkin hobinya udah hobi mengajar juga sih sebetulnya ya. Jadi sharing session, motivator seperti itulah ya kepada adik-adik, karena memang saya pernah jadi ketua senat waktu itu kan, ketua senat. Nah jadi kerja sambil belajar sih nggak apa-apa ya. Yang penting bagaimana kita bisa dua-duanya itu bisa kita atur waktu dan kemudian punya kesamaan motivasi untuk maju. Kalau menurut saya sih gitu ya. Terus kemudian tips ngatur waktu tadi ya, ketika mahasiswa dengan kegiatan. Pokoknya gini, kewajiban yang ada di fakultas penuhi ya, kewajiban di kampus penuhi, jangan sampai jelek. Contohnya misalnya saya nih, meskipun saya tadi harus belajar 10 kali, 20 kali ya, dibanding dengan teman saya yang udah lulusan pesantren ya itu saya lakukan. Konsekuensinya saya begadang gitu kan, konsekuensinya saya begadang. Nah misalnya kayak sekarang misalnya saya dalam posisi di Herut terus harus selesai juga disertasi ya. Motivasi saya supaya ketika diuji oleh Pak Rektor bisa saya jawab gitu kan. Jadi mau nggak mau begadang juga gitu loh. Mau ujian perasaan kepala udah goyang-goyang gitu ya di samping. Insya Allah lulus, bagus. Ya, itu kan Alhamdulillah sudah terjamin, Pak. Gini, maksudnya begini, kadang-kadang keberuntungan itu ya harus dilakukan dengan kerja keras. Jadi kerja keras itu mendekatkan kepada keberuntungan. Nah, itu mungkin tipsnya ya. Jadi saya dibandingin teman saya yang bekerja nih, kok saya bisa cepet? Ya karena serius saya. Lebih baik saya begadang gitu loh. Sementara teman saya
aduh kayaknya nggak kuat nih begadang gitu, takut ntar sakit ini sakit tuh, saya nggak mikirin sakit dulu gitu, yang penting pokoknya selesai dulu target gitu. Nah mungkin itu ngaturnya ya, buat Fauzi tadi ya yang nanya ya. Nah terus apa lagi, satu lagi tuh saya lupa. Itu ya udah ya. Ya. Oke. Jadi begadang boleh saja ya Pak kalau ada artinya. Ya itu orang lama itu. Ya oke, ini di sini ada pertanyaan lagi dari Dion. Dari pemaparan Pak Agus tadi, selama proses keluar dari zona nyaman atau meningkatkan hard dan soft skill, yang tentunya hal ini pasti tidak berhubungan langsung dengan program studi yang kita ambil. Pastinya selama proses itu tidak sedikit pandangan atau komentar negatif dari orang-orang di sekitar. Jadi bagaimana Bapak menanggapi dan melalui challenge tersebut? Pertama kita komit pada diri kita ya, bahwa ya kalau saya sih konsepnya adalah menjadi khairunas anfa'ulinas. Bagaimana keberadaan diri saya itu berarti bagi sekitar kita. Di mana kita berada pasti memberikan arti bagi mereka. Nah, dengan motivasi seperti itu, ya, saya kira nggak usah terlalu sibuk mendengarkan omongan orang, karena orang-orang itu punya mulut, ya, bisa bicara apa saja, gitu. Nah, jadi yang paling penting adalah komitmen kita kepada diri kita untuk menjadi yang terbaik, menjadi khairunas anfa'ulinas, ya, bisa memberikan menebar rahmatan lil alamin, ya. Nah, itu mungkin yang harus dikuatkan gitu, Dion ya tadi ya, gitu. Mungkin gitu kali Mbak Delsika. Ya, terima kasih Bapak. Saya ingatkan lagi kepada para peserta untuk mengisi form di link feedback yang sudah dibagikan di room chat untuk memudahkan panitia membagikan sertifikat. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak. Dari Muhammad Arif Rahman, mahasiswa Fakultas Hukum ULM. Sebelumnya Bapak telah menjelaskan bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Selain itu, di masa pandemi ini, kita diharuskan untuk belajar di rumah, work from home. Sudah kurang lebih 4 bulan mahasiswa dirumahkan dalam liburan panjang sambil belajar. Hampir setiap hari saya isi dengan mengikuti webinar untuk menambah pengawasan, namun saya masih merasa kurang produktif dan sudah kehabisan ide. Kemudian peluang apa yang bisa mahasiswa manfaatkan saat ini, Pak? Ya, oke, ya. Alhamdulillah udah merasa begitu tuh udah pertanda baik tuh, Arif, ya. Artinya Pian itu udah merasa, aduh, nggak ini nih kurang produktif nih, gitu ya. Jangan nyerah, jangan kehabisan ide, ya. Kalau menurut saya, ya, karena udah banyak nih ikut webinar, coba dari webinar yang diikuti itu apa yang menarik untuk Anda kembangkan, ya. Dan kemudian kalau mau ngikutin ini motivator saya menjadi khairunas anfa'ulinas apa gitu. Nah, misalnya nih, ya saya kasih ini aja deh, saya kasih tips ya, ide supaya nggak bete dan biar produktif. Sekarang gini, apa sih masalah yang ada di sekitar rumah Anda? Gitu, ya. Ada nggak yang mungkin Anda pikir dengan Anda di rumah itu bisa memberikan manfaat bagi mereka? Contohnya misalnya, mungkin di rumah Pian ini ada katakanlah mungkin orang-orang yang nganggur nggak punya kerjaan, gitu ya, yang nganggur nggak punya kerjaan. Coba pikir apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, ya. Nah, saran saya begini, ya, coba saya challenge nih, ya sama Arif nih, Arif, ya, biar jadi produktif nih. Coba Pian pelajari tentang konsep crowdfund, ya, crowdfunding, ya. Bagaimana fintech itu bisa memberdayakan orang-orang sekitar. Nah, didata dulu tuh, katakanlah yang pengangguran didata. Kalian ini pengangguran sebetulnya punya potensi apa sih, gitu kan?
oh saya sebenarnya punya keterampilan buat ini nih, bikin tape misalnya, tapi saya nggak punya modal, misalnya gitu kan. Oke, kira-kira butuh berapa sih kalau dimodalin, gitu kan? Jadi ini dulu didata gitu kan, didata satu-satu, gitu kan. Bikinlah kelompok gitu kan, bikin kelompok Arif Rahman 1, ya misalnya gitu ya. Nah, kemudian pian buat aja semacam informasi, oh di lingkungan saya lewat Facebook kayak lewat IG kayak lewat medsos ada kelompok orang yang punya potensi kerja dan amanah membutuhkan dana gini, ya. Nah, coba ada nggak yang respon, gitu kan? Ini salah satu cara aja, ya, salah satu cara. Tapi dengan keinginan kita untuk membantu, seperti juga misalnya contohnya Jack Ma deh, Jack Ma dengan Alibaba, coba motivasi dia itu adalah pemberdayaan. Bagaimana dengan niat baik dia akhirnya menjadi keberkahan buat dia. Alibaba sudah menjadi mendunia, gitu kan? Nah, mungkin cara-cara itu ya yang harus dilakukan sebagai tips buat Arif ya, jangan sampai kehabisan ide. Tapi motivasi terus diri, bagaimana kebenaran diri kita ini punya manfaat bagi sesama di sekitar kita. Ya, oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya kayaknya sudah terjawab semuanya. Jadi inti dari pemaparan Pak Agus tadi adalah kita melakukan sesuatu itu berdasarkan memikirkan, tidak hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, tapi juga untuk kebermanfaatan bagi sesama. Kemudian doing our best dan konsisten. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sesi sharing session ini kita kembalikan ke Ibu Putri sebagai MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Delvika dan terima kasih juga kepada Bapak Agus Sabarudin MSI atas sharing-sharingnya pagi hari ini. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan ilmu ya Bapak, terima kasih banyak. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun sebelumnya mari kita dengarkan terlebih dahulu sepatah dua patah kata dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus menutup secara resmi kegiatan webinar on soft skill sesi 1 ini kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Fauzi MP. Dipersilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi, MSI, MSc, yang alhamdulillah bisa bergabung sekaligus tadi telah membuka acara pada hari ini. Yang terhormat Bapak Agus Sabarudin, MSI, Direktur Utama Bank Kalsel, yang merupakan menjadi mitra utama Pak dari ULM selama ini. Alhamdulillah kerjasama kita terus berjalan dengan baik. Para Ketua CDC ULM serta jajarannya, adik-adik para mahasiswa yang hari ini alhamdulillah dapat mengikuti webinar bersama dengan Direktur Utama Bank Kalsel. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melaksanakan acara pada hari ini dengan baik. Mudah-mudahan nantinya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua, khususnya bagi adik-adik mahasiswa OLM yang mengikuti acara pada hari ini, serta juga mungkin beberapa alumni yang juga hadir pada hari ini. Salawat dan salam tercurah kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pak Rektor, Pak Dirut Bank Kalsel, hadirin yang saya hormati, mohon maaf tadi pada acara pembukaan saya tidak bisa hadir karena pada saat yang bersamaan ada acara debat lomba kompetisi debat bahasa Inggris tingkat universitas untuk mempersiapkan wakil-wakil OLM nantinya untuk kompetisi di tingkat wilayah
LL Dikti wilayah 11 Kalimantan, sekaligus juga untuk persiapan lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional. Sehingga tadi saya tidak bisa mengikuti. Kegiatan ini saya kira adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka program kerja CDC dan juga untuk bagaimana menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk nantinya bisa berdaya saing di dunia kerja. Saya kira dengan berbagai pengalaman Pak Agus Sabarudin yang telah disampaikan tadi, saya kira ini merupakan satu bagian dari pembinaan, sekaligus juga merupakan hal yang menjadi bagian yang perlu dicontoh oleh para mahasiswa-mahasiswi kita. Nah, dengan demikian maka kami berharap kegiatan ini nantinya bisa berlanjut di masa yang akan datang. Mudah-mudahan juga kegiatan ini nantinya Pak Agus Sabarudin pada saat lagi juga bisa kembali, bisa memberikan motivasi, memberikan pembekalan kepada para mahasiswa-mahasiswi kami yang nantinya menjadi alumni Universitas Lambung Mangkurat untuk memasuki dunia kerja. Saya kira pengalaman Pak Agus Sabarudin selama ini contoh bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih khususnya kepada Pak Rektor yang sangat mensupport kegiatan ini, kemudian juga kepada Bang Kalsel yang selama ini mensupport juga kegiatan ini. Dapat saya sampaikan bahwa Bang Kalsel dalam acara ini memberikan sumbangan sebesar 7,5 juta. Nah, nanti sumbangan yang diberikan oleh Bang Kalsel ini akan dijadikan door prize bagi 50 peserta pendaftar pertama. Jadi 50 pendaftar pertama dari acara webinar pada hari ini akan mendapatkan door prize yang merupakan sumbangan khusus dari Bang Kalsel sebesar 7,5 juta. Terima kasih Pak Agus telah memberikan sumbangan, sekaligus juga bisa memberikan support dan juga pembekalan pada hari ini sebagai narasumber. Dan ini akan diberikan dalam bentuk tabungan Bang Kalsel. Jadi door prize yang diberikan kepada 50 pendaftar pertama ini akan diberikan dalam bentuk tabungan Bang Kalsel. Jadi saya kira ini merupakan langkah awal agar bagaimana nantinya kita kerjasama dan juga nantinya kepada para mahasiswa untuk menjadi nasabah Bang Kalsel. Saya kira terima kasih sekali lagi Bang Kalsel, khususnya Pak Agus Sabarudin selaku Direktur Utama yang mensupport sedemikian besar acara ini, demikian juga Pak Rektor yang telah juga memberikan support terhadap keberlangsungan acara kegiatan ini, sekaligus juga keberadaan CDC selama ini di OLM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka acara webinar pada hari ini dengan menghadirkan Bapak Direktur Bang Kalsel, saya nyatakan itu dengan resmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Pendidikan Alumni. Dan sampailah kita pada acara terakhir. Dan untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Demikian rangkaian acara webinar OSOS Skill Session 1 dengan tema Managing Future yang diselenggarakan oleh Career Development Center Universitas Lambung Mangkurat yang bekerjasama dengan Bang Kalsel. Kami selaku penyelenggara berterima kasih atas seluruh pendukung acara ini, terutama pada Bapak Agus Sabarudin MSI selaku pembicara dan semua pihak dari Bang Kalsel. Kemudian kami juga memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Sampai berjumpa di kegiatan CDC ULM berikutnya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak. Ya Pak Fauji, makasih Pak Fauji. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor.
Masih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih banyak. Ditunggu untuk season selanjutnya, season 2 dan 3 bagaimana. Alhamdulillah. Biasa makan apa ya? Pastikan konfirmasi info pelaksanaan. Lebih mudah, hotel banking, bankal. Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Kalau belajar kan? Les ya. Kontak les ya Bapak. Ini kan hari Pak. Apa Pak? Ayam, tuna. Ayam apa? Ini ayam dicerita. Ini tuna pakai ikan asin pakai petai. Sama. Ini ayam udang kemangi. Ini ayam pincang dulu. Ini ayam dicerita pedas Pak. Oh ya. Ini ayam tak sama udang sama kemangi. Ini ayam diperiksa. Nih ada yang yang tuna, udang, kemangi. Ibu Putri kan apa ya Pak?